Jadi ketika saya panggil, saya harap kalian sudah siap. Kalau tidak siap ya nanti seperti teman kalian kemarin, saya remove dari kelas saya. Oke, sekarang kita masuk materi kedua, yaitu jenis jembatan. Jenis jembatan itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Jembatan di atas sungai yang sering kita temui, yang sering sekali ada di sekitar kita. Jembatan digunakan untuk melintasi sungai. Terus kedua, jembatan di atas saluran sungai atau irigasi, hampir sama dengan sungai, cuman bedanya ini saluran irigasi. Dia airnya lebih terkontrol, ada bak pengontrolnya. Nah, itu bedanya dengan sungai. Jembatan di atas lembah biasanya terletak di pegunungan, ini jembatan-jembatan ini. Jadi untuk melintasi antara lembah satunya dengan lembah sebelahnya. Terus ada keempat, jembatan di atas jalan. Nah, ini banyak sekali di kota-kota metropolitan. Kalau kalian pernah ke Jakarta, kalian akan melihat jembatan di atas jalan tuh kadang kita namain flyover ya. Nah, flyover yang sering kalian temui itu juga termasuk kategori jembatan. Jadi sistem strukturnya nanti ngambil dari jembatan, perhitungan jembatan. Klasifikasi jembatan menurut jenis materialnya, jenis bahannya atau material yang kita gunakan. Kita tadi sudah tahu jenis jembatan itu untuk apa saja. Jembatan ada 4 yang perlu kalian pahami. Jadi yang mungkin jarang kalian lihat ada nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, kalau kalian sering main ke gunung bakalan tahu. Kalau nomor 4, kalau kalian sering main ke kota, kalian bakal sering lihat. Oh, kalau di kota ada. Itu yang di Janti itu ya. Janti itu termasuk jembatan yang ada di atas jalan. Jadi flyover di atasnya melintasi jalan. Jalan rel yang dilewati waktu itu, yang di Janti. Itu juga termasuk klasifikasi jenis jembatan. Klasifikasi jembatan menurut jenis materialnya. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4 jenis material untuk penggunaan jembatan. Pertama, jembatan kayu. Kedua, jembatan baja. Ketiga, jembatan beton bertulang dan raketan. Keempat, jembatan komposit. Saya ingin tanya kepada teman kalian. Novriani. Mbak Novriani bisa dengar saya? Novriani, NEM 18041. Iya, Ibu. Oke. Tahu nggak jembatan komposit, Mbak? Komposit itu apa ya? Pernah dengerin belum? Baru dengar, Ibu. Oke, baru dengar. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jembatan komposit ada jembatan dengan bahan campuran. Enggak, yang materialnya dicampur itu enggak. Jadi jembatannya ada 2 struktur yang jenis material berbeda disatukan dalam satu jembatan. Ibarat gini, nanti kita platnya pakai baja, girdernya pakai baja, tapi abutmennya pakai beton. Nah, kayak gitu. Sistemnya dicampur. Jadi nggak murni semuanya bahannya dari beton atau dari baja, tapi kalau komposit itu campuran. Jadi ada strukturnya, salah satu bagian jembatan itu penggunaannya dengan material yang berbeda. Itu nanti bakalan akan dibahas juga perhitungannya nanti untuk pertemuan lanjutnya. Nah, lalu Bu, apa sih bagian-bagian jembatan? Nah, seperti kita mengetahui bagian-bagian gedung. Jembatan juga punya bagian-bagiannya sendiri. Kalau gedung kalian sering lihat ada balok, ada kolom, ada pondasi, ada sloof, gitu, ada plat, ada atap. Nah, lalu jembatan itu terdiri bagian apa sih, Bu? Jadi jangan dianggap jembatan itu hanya sebuah struktur satu. Oh, itu jembatan. Tapi jembatan itu juga punya nama di setiap bagian-bagiannya. Ada terdiri bangunan atas. Bangunan atas itu nanti ada barir, nanti di sana ada perangkat rambu lalu lintasnya,
ada aspalnya, nah kayak gitu. Ada platnya nanti di atasnya girder. Itu di mana, Bu? Ya nanti kita lihat gambarnya. Ada bangunan bagian bawah. Bawah itu ada abutmen, ada pondasinya seperti apa. Abutmen yang mana, Bu? Pondasinya seperti apa, Bu? Gitu. Nanti kita bahas juga. Nah, nanti ada pier. Nah, bagian bangunan pengaman jembatan. Jadi pengaman jembatan tuh nggak cuman sistemnya kita barir ya. Barir tuh tembok yang kanan kirinya. Kalau kalian lihat di jembatan Janti, flyover Janti, itu ada kayak dinding di kanan kiri itu namanya barir. Nah, itu salah satu bangunan pengaman di jembatan. Tapi ada bangunan lain lagi. Kalau kalian di kota besar, ketika flyover, di atasnya flyover. Nah, ketika jalan ada flyovernya, tapi ada lagi flyover di atasnya. Itu udah ada terjadi itu. Kayak gitu. Nah, itu tuh perlu awareness pengaman. Jadi, dengan kecepatan tinggi kendaraan melintas, ketika orang di dalam kendaraan itu nggak sengaja buang sampah atau sekrupnya lepas, itu tuh bisa bahaya untuk pengguna jalan yang ada di bawahnya. Jadi perlu sebuah infrastruktur tambahan untuk nutupin itu. Nah, biasanya kalau di jalan-jalan besar itu dipasang seperti wire mesh. Nah, jadi fungsinya biar benda kecil-kecil itu tidak langsung turun ke bawah. Fungsinya untuk melindungi keselamatan pengguna jalan di bawahnya. Nah, kayak gitu. Itu bangunan salah satu contoh bangunan pengaman. Nah, lalu bagian-bagian konstruksi itu apa aja, Bu? Nah, bangunan atas. Bangunan atas kalau gambarnya di sini tidak cukup jelas ya. Nanti saya jelaskan. Di atas tuh ada plat, ada balok, ada girder. Bentar saya ambil oleh-oleh. Ini namanya barir. Ini plat. Yang ini girder. Nah, di dalam girder tuh girder. Jadi ini namanya girder ya, ini girder. Girder atau balok. Nah, itu girder itu ada pengaitnya. Jadi nggak sembarangan naruh, nggak ada pengaitnya. Kalau nggak dikasih pengait itu nanti akan buckling, bahaya. Buckling itu seperti kita guling ya. Buckling itu guling, jadi harus ada pengaitnya. Itu namanya diafragma. Itu bagian-bagiannya. Nah, ini ada pier. Pier itu ini. Atau kalau di bangunan gedung namanya kolom ya. Nah, lalu ini ada pelkapnya. Ini ada pondasinya. Entah itu dari pondasi square, pondasinya itu dalam bentuk pancang atau borpel, tergantung perhitungan strukturnya. Nah, kalau pancang ada macam bentuknya, ada bentuk square atau kotak, ada bentuk spoon pel. Spoon pel itu bentuknya berongga tengah. Nah, itu jenis pondasinya. Lalu ada namanya abutmen. Abutmen itu berada di ujung jembatan. Di bawah, ini abutmen ya. Nah, kalau ini pier. Bedanya abutmen dan pier, abutmen terletak di paling ujung di sisi jembatan. Jadi, ketika kalau misalkan di flyover, di paling pinggir, jadi nanti ada plat langsung menuju ke sini. Ini buat akses naik. Nah, ini bangunan struktur abutmen itu struktur terakhir di bangunan jembatan. Kalau jembatan sungai juga sama, ini yang berada di sisi sungai satu, terus ada abutmen lagi di sisi sungai dua. Lalu bedanya dengan pier, kalau pier itu terletak di tengah-tengahnya, jadi tidak di bagian pinggir. Ini bangunan abutmen, ini bangunan pier. Jadi abutmen itu satu bagian dengan foot plate-nya atau pile cap-nya. Nanti di situ menjadi satu kesatuan. Sebentar saya tunda. Lalu kita melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah,
sering kita lihat banyak flyover. Nah, ini termasuk struktur di jembatan. Struktur di atasnya itu termasuk tadi, ini ada lampu PJR, ini ada barir, namanya barir ya. Nanti di sana ada box plan. Box plan itu tempat pot yang ada di dalam jembatan itu. Itu masuknya nanti arsitekturalnya ya. Nah, ini pier. Ini satu kesatuan pier. Jadi pier itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kotak biasa, tergantung nanti arsiteknya maunya kayak gimana, dan perhitungannya mengikuti dari bentuknya itu. Nah, di dalamnya ini nanti sudah ada pelkapnya. Nah, ini girder yang di sini atau balok. Nah, di sini nanti pier head, ini pier head namanya. Jadi pier itu, kepalanya pier itu ada namanya pier head. Nah, itu bagian-bagiannya. Bu, gambarnya kurang jelas, Bu. Saya dikasih gambar yang lebih jelas. Oke, saya kasih gambar kalian yang lebih jelas. Nah, ini ya untuk penjelasannya tampak sisi samping sebuah jembatan. Tadi sudah saya singgung masalah bagian atas, sudah kalian tahu ada apa saja, termasuk barirnya. Kalau dilihat dari bagian agak ke bawah, nah ini namanya pier head. Ini namanya pier, ini namanya pondasinya. Pondasinya itu macam-macam. Ada yang nanti pondasi pakai borpel, ada pondasi pakai pancang, ada yang pondasi pakai pancangnya juga macam-macam, nanti ukurannya tergantung jenis strukturnya, tanahnya juga seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat dari agak ke bawah, diafragmanya sudah kelihatan ya. Jadi girder to girder itu disatukan oleh diafragma yang mengait. Kenapa? Karena buckling tadi ya Mas. Terus bedanya pier sama abutment apa Bu? Sama-sama struktur di bagian tengah. Nah, itu struktur tengahnya jembatan. Kalau abutment itu berada di ujung ini. Ini kan jalan mau keturun ya. Ini jalan mau turun itu ya. Kalau ini abutment tuh berada di sisi paling ujung. Abutment atau sering disingkat ABT. Nah, kalau pier itu berada di tengah, jadi nggak di pinggir. Setelah abutment nanti di sini tuh cuma diisi sama entah kadang ada yang diisi pasir, urukan, atau diisi material-material lain yang buat bahan pengisi. Nah, baru di sisi pinggirnya itu dihiasin. Bisa dihiasin pakai batako, bisa dihiasin pakai batu kali, dan lain sebagainya, tergantung permintaan dari ownernya. Sistem arsitekturnya gimana. Biasanya jembatan-jembatan miliknya Sumarekon gitu kan. Sumarekon itu arsitekturnya jalan. Jadi contoh Sumarekon Bekasi itu tuh bagus, arsitekturnya indah. Gunanya apa? Gunanya untuk menggiring orang untuk masuk ke kawasan industri Sumarekon itu sendiri. Nah, jembatan itu juga disimbolkan sebagai apa? Wajah sebuah kota baru. Jadi di Jakarta itu banyak kota baru. Oke, ini saya absen. Kalian siap-siap dulu ya. Absen tengah dan absen akhir. Untuk persiapan nanti takutnya sinyalnya mulai. Hari saya absen dulu. Ada 32 mahasiswa yang takut. Pastikan nama kalian sudah sama. 1, 2, oke 2 kali. Oke, saya lanjutkan untuk materi. Nah, ini bagian-bagian struktur jembatan. Saya pengen tanya kepada teman-teman kalian.
Endah Umi Nastiti, Mbak Endah. Oke, Iya, Bu. Mbak Endah, abutmen tadi bagian struktur jembatan di mana, Mbak Endah? Yang itu, Bu. Yang mana? Yang ini, yang kuning. Di situ tampilannya kuning, Bu ya? Oke, oh ya. Oke, bedanya abutmen sama pir? Ada di pinggir, Bu. Kalau yang kiri itu yang ada di tengah. Oke, itu bagian jembatan ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Mbak Endah Umi. Saya lanjutkan. Ini masih awal-awal ya, jadi pertemuan awal kita masih bahasnya bagian-bagian dulu biar kalian paham. Nanti ini baru kita bahas di bagian sisi perhitungannya nanti dengan Bu Lilis. Nah, ini abutmen tampak samping satunya, sisi satunya. Ini abutmennya tadi ya. Nah, ini diisi material di dalamnya. Biasanya bisa tanah urukan. Tapi nggak asal material dimasukkan ya, Mas Mbak. Jadi nanti material dimasukkan pun ada sistem perkerasannya. Jadi nggak yang kita material ditaruh aja nggak. Jadi nanti dikerasin juga pakai alat baby roller, entah dia pakai bulldozer atau dan lain sebagainya itu bisa. Asalkan CBR-nya memenuhi syarat. Soalnya kenapa? Karena ini juga buat salah satu material yang digunakan untuk perlintasan jalan. Jadi kalau abutmennya kenapa-napa, nanti sistem strukturnya cuman arsitek yang pinggir-pinggir ini cuma arsitekturnya aja. Oke, saya lanjutkan. Bentar saya nunggu. Oke, nah ini bagian paling bawah ini sudah lebih jelas lagi gambar diafragmanya. Ini diafragma, ini girder. Jadi girder itu sistem balok. Balok tuh ada macam-macam. Ada yang baloknya pakai girder, ada balok biasa, balok kolom biasa, balok biasa. Ada yang nanti pakai box culver. Jadi yang kemarin saya terangin ada box culver, e-girder. Nah itu bahan buat pengisi di daerah ini, box culver, e-girder, T-girder. Nah, itu tuh buat pengisi daerah sini yang saya centang-centang ini. Kalau box cover otomatis dia box itu cuma satu biasanya. Kadang ada dua juga. Tergantung strukturnya, dia mau tipis atau mau tebel. Kalau tebel biasanya pakai dua. Kalau tipis mau dua, jadi strukturnya dibagi. Kalau mau tebel sekali, itu biasanya pakai satu. Ini bagian-bagiannya dulu saya terangin. Nah, ini bagian sistem atasnya. Ini ada mediannya, ada lampu PCR-nya. Dan ini barirnya ini ya, ini barir namanya, barir. Ini sama atas aja. Klasifikasi jembatan berdasarkan kegunaannya. Kemarin kita di pertemuan pertama sudah kita bahas jembatan itu kegunaannya buat apa saja. Pertama untuk jalan raya, highway, jembatan pejalan kaki atau sering kita pakai dibuat jembatan JPO ya, jembatan kereta api, terus ada jembatan jalan air, ada jembatan jalan air, ada jembatan militer, ada jembatan penyeberangan. Nah, ini salah satu jalan tol yang berada di atas air. Nah, sistemnya ini juga termasuk jenis jembatan. Jadi jembatan tuh nggak hanya kita temui jembatan tuh yang ada di Adi Sucipto.
misahin jalan tuh jalan karena ada airnya di dalam, ada sungainya di bawahnya. Jadi enggak, jembatan tuh banyak. Jembatan tuh flyover tuh juga termasuk struktur jembatan ya. Ini kan kalau kalian namain juga flyover. Nah, ini termasuk struktur jembatan di dalamnya. Jadi sistemnya pakai sistem jembatan, sistem perhitungannya nanti jembatan juga. Ini salah satu jenis jembatan. Jadi jangan melulu pandangan kalian tuh jembatan hanya yang sering kalian awam lihat. Nah, jembatan baja. Ini berdasarkan jenis bahannya. Jembatan baja. Jembatan mayoritas bahannya dari baja. Konstruksinya dipertimbangkan dengan kebutuhan bentang. Kenapa dipakai baja? Nah, itu mesti ada pertimbangannya. Jadi, orang menggunakan baja itu bukan karena sembarangan. Jembatan baja itu jembatan paling mahal ya, seperti yang kalian ketahui, daripada jembatan beton dan jembatan lainnya. Kenapa sih? Kapan sih baja digunakan? Gitu kan? Baja digunakan ketika sistem strukturnya membutuhkan bentang panjang. Sistem strukturnya membutuhkan arsitektural tinggi atau ownernya susah duit. Terus ada lagi jembatan baja kenapa dipakai? Karena sistem struktur di daerah itu harus betul lebih slim, Bu. Jadi nggak boleh tebel-tebel karena di bawahnya kena batas clearance jalan raya, di atasnya ada clearance tower gitu kan. Misalkan ini saya bangun sebuah jalan. Jalan di sini ada tower, di sini ada sutet. Nah, aja nih sutet ya, saya nggak bisa gambar pakai mouse. Di sini jalan raya biasa. Kalian bangun jalan tol di sini. Padahal jalan raya batasnya itu kan dari bawah ke atas harus 5,1. Nah, otomatis jalan level 2 kalian atau jembatan kalian itu tingginya minimal 5,1 dari struktur paling bawah ke jalan paling bawah untuk aksesibilitas jalan di paling bawah. Nah, nanti kita bahas ini juga syarat-syarat aksesibilitas yang ada di jalan raya. Itu seperti apa? Bu, ini harus minimal 5,1. Dan sutet ini biar nggak kena induksi atau tegangan listrik minimal 15 meter, Bu. Tapi kondisi di lapangan ini cuma 10 meter. Nah, langkah-langkahnya dia gimana gitu kan? Biar struktur saya itu nggak terkena. Nah, hal ini perlu dipikirkan seorang engineer. Bagaimana jembatan ini perlu kalian modifikasi sehingga batas-batasan clearance dari bawah, struktur bawah dan dari atas ini tidak kena. Salah satu modifikasinya ya perubahan material. Itu modifikasi paling gampang karena penggunaan material. Penggunaan material beton dengan material baja itu lebih sedikit lebih efisien penggunaan material baja, maksudnya efisien ukurannya bisa lebih tipis, lebih slim, itu material baja. Untuk material beton di sini penggunaan itu lebih tebal. Nah, solusinya satu pakai material. Terus solusi lain kalau nggak ada ya solusi terakhir melakukan pendinginan. Sutetnya dilakukan pendinginan. Nah, ini salah satu contoh penggunaan material baja kenapa dipakai. Terus ada lagi alasan karena material baja lebih bagus materialnya. Saya punya uang sisa. Saya pakai material baja. Kelebihan jembatan tangka baja. Nah, rangka baja dia utamanya merupakan biasanya bentuknya gayanya aksial. Jadi gaya paling banyak diperhitungkan itu gaya aksial, gaya gravitasi. Terus kelemahannya efisiensi rangka baja tergantung pada panjang bentangnya. Semakin panjang bentangnya berarti dia tidak makin menggunakan ketebalan bajanya semakin banyak. Struktur jembatan yang berfungsi paling tepat untuk lokasi tertentu paling banyak memenuhi pokok-pokok perencanaan. Jadi apa saja sih
ketika kalian mendesain struktur jembatan itu apa yang harus kalian pikirkan? Pertama, kekuatan dan stabilitas struktur. Kedua, keawetan dan kelayakan jangka waktu si materialnya itu. Terus juga kemudahan pemeriksaan. Jadi maintenance-nya seperti apa? Jadi baja struktur. Nah, saya kasih tahu, ini saya kemarin pernah berunding ngobrol sama Jalan Tol Wiyoto Wiono. Jadi waktu saya ngerjain becak kayu, Jalan Wiyoto Wiono itu baru waktunya melakukan maintenance bearing pad. Bearing pad itu adalah struktur lentur sebagai biar sendinya tidak kaku yang berada di bawah girder, tapi di atasnya pier head. Nah, di daerah sekitar sini. Daerah sekitar sini ini ada sebuah karet. Ketebalannya karetnya 5 cm, panjang lebarnya sesuai kondisi tertentu. Nah, maintenance-nya gimana? Jadi ini tuh per 25 tahun atau per 50 tahun tergantung usia rencananya, itu tuh harus diganti. Nah, gantinya juga harus ngangkat strukturnya. Strukturnya semua diangkat, diganti. Dan itu biayanya cukup mahal. Nah, jangan sampai lupa ketika kalian menjadi seorang desainer jalan, ini tuh kalian perhitungkan. Nah, untuk desain jalan tol Becakayu kemarin waktu saya ngerjain itu sudah diperhitungkan. Jadi udah disediain cowaan untuk melakukan hidroliknya, ngangkat strukturnya, nanti gantinya seperti apa, itu sudah harus diperhitungkan. Jangan sampai kayak jalan tol Wiyoto Wiono. Dia itu belum sampai memperhitungkan ketika maintenance. Jadi biaya melakukan maintenance-nya mereka tuh per satu kali angkat jika per satu pier head itu ada 4 girder, itu tuh satu kali angkat itu habis 1 miliar. Itu buat ngangkat doang untuk sewa alat. Nah, makanya mereka menunda-nunda ketika maintenance. Padahal itu suatu kewajiban seorang BUJT melakukan perbaikannya ya. Nah, jadi kalian harus memikirkan juga maintenance-nya kayak gimana. Nah, mudah pemeliharaan. Kalian harus mikirin maintenance-nya gimana. Terus, kenyamanan bagi pengguna jembatan. Nah, kenyamanan ini pengaruhnya terhadap pengguna jembatan di atas atau di bawah. Kalau di atasnya itu biasanya yang paling berpengaruh itu tentang expansion joint. Expansion joint itu setiap girder, setiap pier head itu ada batasnya. Jadi bentuknya kayak garis putus agar strukturnya itu tidak gabung. Seperti di kereta, itu mesti kalian nemuin patah-patahannya ya. Jadi kereta rasanya guduk. Itu tuh sebenarnya buat maintenance-nya si rel, biar nggak ada pemuaian. Biar kalau pemuaiannya itu nggak sampai membuat sebuah dorongan kepada relnya itu bisa membahayakan si pengguna jalan. Saya absen lagi, mahasiswanya berkurang, jadi yang saya pakai ya nanti yang terakhir. Bentar. Jadi jangan anggap saya nggak mempeduliin absen ya. Jadi nanti yang udah keluar nggak bisa yang masih sampai akhir tetap saya data. Terus itu juga penggunaan jalan. Jadi kalian mirip expansion joint. Expansion joint itu bagian mana, Bu? Bagian struktur atas. Nanti kalau kelihatan saya lihatin sekarang aja ya. Kenyamanan expansion joint itu berada di sini, Mbak, Mas. Jadi di sini tuh kan misalkan bawah ada pier head ya. Di bawah ada pier head. Misalkan pier head-nya di sini. Di bagian bawahnya sini dan sini. Nah, untuk misahin antara plat ini dengan plat ini tuh ada namanya expansion joint. Nah, ini buat maintenance-nya dia. Jadi nanti kalau ada pemuaian biar tidak mengganggu. Jadi dirapatin pakai expansion joint itu aspal, cuman aspalnya aspal khusus. Jadi ada yang bentuknya aspal, ada yang bentuknya baja. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau biasanya pakai baja tuh bunyinya ketika di jalan tol duduk kerasa kayak kita naik kereta. Kalau enggak ya
Kalau halus, expansion biasa, biasanya nggak terlalu kerasa. Nah, pedoman penggunaan bentang. Bu, penggunaan bentang jalan tol itu ada aturannya nggak sih? Gitu. Iya, ada aturannya. Jadi nggak semua jembatan panjang itu bisa dibangun dengan beton, dan nggak semua jembatan pendek itu langsung dipakein komposit bisa gitu. Jadi ada aturannya ketika efisiensinya kalian pakai. Jadi ketika kalian menggunakan plat beton bertulang, itu efisiensi bentang yang kita gunakan itu antara 0 dan 15 meter. Jadi beton bertulang yang seperti kita ketemuin biasa, beton bertulang. Kalau udah dari 15 meter atau antara 10 dan sampai 12 meter, kalian lebih efisien menggunakan gelagar beton T. Kalau panjang bentang yang kalian butuhkan untuk melewati itu antara 18 sampai 25, kalian pakai mud gelagar beton C. Itu sampai seterusnya. Nah, ada pakai baja juga. Nanti gelagar rangka baja itu sekitaran berapa, Bu? Antara 40 sampai 200. Nah, ini bentang ekonomis yang kalian bisa gunakan, yang udah ada penelitiannya. Jadi apa aja bahannya, bentangnya berapa, nanti cocoknya pakai apa. Nah, itu udah ada standarnya. Jadi nggak sembarangan, misalkan kalian mau desain jalan di Gunung Kidul, misalnya lembah antara lembah, kira-kira panjangnya 50 meter lembah tuh lembahnya. Kalian efisiensinya pakai apa gitu. Berarti jawabannya kalian antara gelagar box baja dengan rangka baja. Kenapa seperti itu? Karena 50 meter berada di range ini. Antara 40 sampai 300 atau 40 dan 200. Nah, seperti itu. Kalau kalian cuman ada sungai, misalnya cuma 7 meter, Bu. Saya ekonomis pakai apa? Nggak mungkin kan kalian desain pelengkung baja yang panjangnya efisien 150 sampai 50, 400 meter. Nah, kalau 7 meter ya berarti pakai ini, plat beton bertulang. Kayak gitu. Nah, ini efisiensi penggunaan bentang. Penggunaan tipe bangunan sesuai berdasarkan dengan ukuran panjangnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian ditanyain, Mbak, saya tuh mau bangun jembatan untuk melintasin kereta, untuk melintasin jalan raya, tapi di atas rel, bentangnya kisaran 45. Saya pakai apa ya Mbaknya gitu. Nah, itu cara cepat kalau kalian nggak mau ngitung dulu. Cara cepat, hafalin aja nih tabel. Oh, itu pakai gelagar box baja, Mbak. Bu, gitu. Itu pakai rangka baja. Gitu. Kalau misalkan cuman bentangnya 20, saya efisiennya pakai apa ya, Mbak ya gitu. Kalau 20 ya pakai mud gelagar beton T gitu. Nah, kayak gitu. 20 kan antara ini ya. 20 antara 18 sampai 25. Nah, itu cara jawab cepatnya kalau kalian tanpa sebuah perhitungan. Tapi lebih bagus kalian dengan perhitungan. Itu lebih akurat. Nanti untuk perhitungannya gimana, Bu? Akan diterangkan di episode selanjutnya. Nah, ini apa kayak konklusi aja, kesimpulan-kesimpulan penggunaan tipe-tipe jembatan seperti apa. Nah, tipe jembatan itu udah disebutin, ada jalan raya, kereta api, jalan kaki, lokasinya seperti apa. Terus jembatan itu ada apa aja jenisnya, tipe strukturnya ada apa, ada sistem plat, plat berongga, gelagar, rangka, kayak gitu. Ini udah dijelasin.